Sejarah membelah Gunung Nyuncung. Sesar Cisadane merupakan sesar tua, terbentuk kurang lebih 5 juta tahun yang lalu, yang memiliki jejak aktif memotong batuan kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Nah, seperti apa sebenarnya kondisi sesar Cisadane ini? Lalu potensi ancamannya seperti apa? Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edi Slameto. Wawancara Pro 3. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Edi. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami, silakan ya di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545 atau di 0813 9939 9888. Pak Edi, sebenarnya kondisi sesar Cisadane saat ini seperti apa ini, Pak? Oke, baik Mas Reni dan para pendengar yang sekalian. Mungkin pertama saya ingin menjelaskan dulu ya, apa sih yang disebut dengan sesar gitu ya, supaya kita punya pemahaman yang sama. Nah, jadi sesar itu adalah rekahan atau zona retakan pada batuan di kerak bumi yang mengalami pergerakan atau pergeseran gitu ya. Jadi sifat-sifatnya itu harus dipenuhi dulu. Dia ada rekahan, kemudian ada pergeseran atau pergerakan. Nah, kalau tidak ada pergerakan dia nggak disebut sesar. Nah, sesar sendiri itu ada yang diklasifikasikan sebagai sesar aktif dan sesar yang potensial aktif gitu ya. Sesar aktif sendiri itu pergerakannya terjadi kurang dari 11.000 tahun lalu. Nah, sedangkan untuk yang potensial aktif itu terjadinya lebih dari 11.000 tahun yang lalu atau bahkan jutaan tahun tadi sebagaimana Mas dan disampaikan di pembukaan tadi ya. Nah, khusus untuk sesar Cisadane ini memang menurut penyelidikan yang dilakukan oleh tim kami di Badan Geologi itu umurnya itu kurang lebih di 5 juta tahun ya Mas ya. Dan itu bisa kita kategorikan saat ini sebagai sesar potensial aktif. Gitu, Mas. Sesar potensial aktif, kategorinya itu potensial, ya, Pak Edi ya? Ya, potensial aktif. Ya. Tapi kalau kategorinya potensial aktif, bahayanya seperti apa itu kalau begitu, Pak? Oke, jadi potensial aktif ini sebetulnya secara tingkat bahayanya tentu di bawah yang aktif ya. Karena kalau yang aktif itu kan ada rekaman sejarah kegempaannya yang terkini gitu ya, itu bisa kita dapatkan. Nah, untuk yang potensial aktif ini karena sudah terjadi puluhan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu, tentu sejarah kegempaannya tidak bisa atau tidak kita miliki. Ini yang menjadi PR sebetulnya, karena bukan berarti yang potensial, makanya kita klasifikasikan sebagai potensial aktif. Jadi kita sifatnya melakukan mitigasi kan, jaga-jaga gitu ya. Agar masyarakat tetap waspada begitu ya. Agar waspada supaya tidak kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan suatu saat sesar tersebut kembali bergerak, itu tidak menimbulkan korban yang dalam jumlah banyak, baik itu korban jiwa maupun harta benda gitu ya. Nah, apakah yang potensial aktif ini berbahaya? Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Kalau itu aktif kembali atau terreaktivasi, itu tentu akan bahaya gitu ya. Tetapi kalau tidak, ya tidak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, tugas kami di Badan Geologi tentu membangun kewaspadaan masyarakat ya, supaya seandainya terjadi tidak menimbulkan korban yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi bukan untuk menimbulkan kepanikan, bukan itu ya Pak Edi ya. Bukan. Ini sebagai mitigasi begitu ya Pak Edi. Mitigasi dan juga untuk ini membangun kesadaran. Jadi supaya bukan berarti masyarakat nggak boleh tinggal di situ gitu ya. Karena Indonesia ini secara umum bukan hanya di Cisadane, kita tinggal di Indonesia ini kan secara geologi memang aktif Mas. Jadi kita itu harus membiasakan diri dengan gempa. Jadi Indonesia ini mau nggak mau pasti akan banyak supermarketnya gempa lah begitu ya Pak Edi, Indonesia ya. Supermarketnya gempa gitu ya. Dan itu tidak perlu kita takutkan. Yang penting, kalau kita tinggal di daerah yang punya potensi sesar aktif tadi itu kita harus memperhatikan kaidah bangunan kita harus bagaimana. Berarti harus bikin bangunan yang tahan gempa gitu ya. Bangunan kita fondasinya atau strukturnya nggak boleh sembarangan. Jadi kita harus menggunakan kaidah keteknikan yang benar gitu ya.
Kemudian pemerintah daerah dalam hal ini harus lebih cermat di dalam menyusun RT RW maupun RDTR-nya, sehingga dibuat zonasi itu kawasan-kawasan yang dekat dengan zona potensi sesar aktif. Tentu jangan bangun yang bangunan-bangunan yang melibatkan konsentrasi massa gitu ya, seperti sekolah, rumah sakit atau kantor-kantor gitu ya. Jadi lebih ditata gitu. Itu tujuannya Mas, sehingga kalaupun itu terjadi ya korbannya kita harapkan nol ya, jangan ada korban gitu. Itu Mas. Nah, sebelumnya kan Pak Edi kan kita juga sempat mendiskusikan dengan ramai juga ya mengenai sesar Baribis, kemudian juga sesar Citarik, sekarang sesar Cisadane. Sebenarnya ada sesar ini ya Pak, itu daerah-daerah mana saja yang memang bisa terkena potensi bahayanya cukup besar jika aktif, termasuk sesar Cisadane Pak Edi? Kalau Jakarta termasuk apa begitu Pak? Ya salah satunya tentu Jakarta ya, Jakarta, Bandung, kemudian Bogor, dan sepanjang kota di Jawa ini ya suka tidak suka karena kita ada di jalur tektonik aktif kan. Jadi sepanjang Sumatera ya, kemudian sepanjang Jawa itu kan jalur subduksi ya. Jadi subduksi itu pertemuan lempeng tektonik, sehingga pasti akan dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang terus-menerus terjadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara potensi kota-kota atau daerah sepanjang Sumatera, Jawa, kemudian di Sulawesi dan ya Indonesia tadi, sebagaimana Mas ini sebut sebagai supermarket gempa tadi ya. Jadi itu punya potensi, semuanya punya potensi. Tetapi dengan kewaspadaan kita, masyarakat dan juga pemerintah, tentu kita bisa memitigasi itu supaya lebih baik apabila itu terjadi, korbannya minimal. Itu poin pentingnya. Nah Pak, kalau dari yang saya bacakan, jejaknya itu ditemukan salah satunya adanya Gunung Nyungcung yang terbelah akibat sesar Cisadane. Seperti apa itu Pak jejaknya Pak? Ya, jadi itu salah satu indikasi Mas ya. Indikasi keberadaan sesar. Jadi indikasi keberadaan sesar itu banyak lah. Dan antaranya tadi bukti retakan atau rekahan yang memanjang gitu ya. Kemudian di Bukit Nyungcung. Gunung Nyungcung, Pak. Gunung Nyungcung. Retakan yang memanjang di Gunung Nyungcung. Kemudian indikasi yang lain atau bukti yang lain itu salah satunya banyak ditemui adanya rawa-rawa alami, atau kalau dalam istilah geologinya disebut sebagai sekpound. Sekpound itu ya, rawa alami. Jadi ada rawa-rawa kecil yang alamiah dia terjadinya gitu ya. Itu kan bukti bahwa ada pergerakan aktif. Jadi karena bergeser dia membuat suatu celah gitu ya, kemudian terisi air, dan itu alami. Itu kan bukti bahwa terjadi pergerakan atau pergeseran. Kemudian indikasi yang lain ya retakan-retakan yang memanjang di atas Gunung Panjang misalnya, itu juga karena dia searah dengan trennya sesar Cisadane, itu sebagai salah satu bukti juga gitu Mas. Ini saya lagi buka Instagramnya Badan Geologi Pak. Ini kan ada gambar nih Gunung Nyungcung begitu ya, yang kelihatannya tinggal separuhnya begitu. Ini memang sebenarnya fenomena yang sudah tua, sudah lama begitu ya Pak Edi ya? Ya, ini kan tadi disampaikan umurnya sudah 5 juta tahun ya. Jadi sesarnya sendiri, sesar Cisadane itu sesar tua sebetulnya kategorinya gitu ya. Sudah berusia jutaan tahun yang lalu gitu ya. Tapi yang kita antisipasi dalam rangka mitigasi tadi memberikan kewaspadaan tadi. Kalau aktif, karena di sekitar Cisadane itu banyak sekali temui sesar-sesar aktif. Nah, kita khawatir kalau itu terjadi juga reaktivasi kepada sesar yang potensial aktif gitu Mas. Tapi sebenarnya ya Pak, yang dikategorikan sebagai potensial aktif itu bisa dipicu menjadi aktif apa saja Pak? Biasanya menjadi pemicunya. Baik. Ya, bisa dipicu akibat pergeseran sesar aktif yang dekat-dekat begitu, yang aktif begitu ya. Yang dekat-dekat yang Baribis, yang sesar Lembang, Cimandiri dan lain sebagainya, itu kan bisa jadi salah satu pemicunya Mas. Nah ini kan sudah menjadi pemberitaan di berbagai media ya Pak, agar masyarakat juga tidak panik seperti yang Pak Edi sampaikan tadi. Ini sebagai upaya mitigasi dan antisipasi, apa yang bisa Pak Edi sampaikan ke masyarakat Pak? Silakan Pak. Baik, jadi sebagai langkah-langkah antisipasi gitu ya, mitigasi, tentu masyarakat
Yang pertama, tidak perlu panik dengan informasi ini, karena lebih baik kita tahu. Ya. Lebih baik kita tahu kekurangan daerah kita daripada kita tidak tahu. Jadi kalau terjadi sesuatu kan kita bisa menyiapkan antisipasinya, Mas. Ya. Sehingga tidak perlu panik. Nah, apa saja antisipasinya? Antisipasinya tadi, sebagaimana saya sampaikan, membangun rumah yang sesuai standar, gitu ya. Kemudian pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi geologi dalam setiap penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW. Ya. DPR. Jadi ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa kondisi geologi itu harus menjadi referensi di dalam menyusun RT/RW sehingga lebih tepat sasaran, gitu ya. Ya. Jangan sampai kita membangun bangunan yang sifatnya tadi pengumpulan atau konsentrasi massa di daerah-daerah yang berpotensi ada sesar aktif, kan bahaya. Ya. Bahaya, kemudian berpotensi terjadi kehilangan nyawa, harta benda dan lain sebagainya, gitu kan. Dan kalau itu ditata dengan baik, saya yakin ya, dibuat zonasi yang aman saja untuk tempat-tempat beraktivitas secara masif. Yang kurang aman dibuat sebagai katakanlah misalnya tempat terbuka hijau atau taman kan misalnya, atau dibuat direboisasi, dihutankan, gitu ya. Jadi kalaupun terjadi besar, nggak ada korbannya pohon kan, kalau pohon nggak apa-apa, nanti tumbuh lagi, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi seperti itulah kita. Jadi gempa itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, gitu. Ya. Bagaimana kita membuat antisipasinya, landscape-nya harus bagaimana, lingkungan kita juga begitu ya, Pak Edi ya. Iya, exactly. Karena gempa itu tidak dapat dicegah, Mas. Ya. Kita tidak dapat mencegah gempa dan juga tidak dapat meramalkan kapan. Memprediksi gempa, belum ada satu alat pun bisa memprediksi gempa begitu ya, Pak Edi? Belum ada alatnya, ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah waspada. Ya. Waspada. Baik, kalau gitu Pak Edi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Siap. Ya, selamat pagi Pak Edi, selamat itu. Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi Kementerian SDM, Edi Slameto, yang tadi sudah menjelaskan ya mengenai adanya sesar Cisadane yang